Cek. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kalau di saat pada pagi hari ini kita masih boleh ada, kita masih boleh diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh berkumpul secara bersama-sama di tempat ini untuk memuji, meninggikan akan nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita di saat pada pagi hari ini. Kita mau masuk di dalam ibadah kita di saat pada pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kami bersyukur Tuhan buat di saat pada pagi hari ini, karena Engkau begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau begitu baik di dalam setiap pribadi kami. Sehingga di saat pada pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, kami mau siapkan pikiran kami, untuk kami datang memuji menyembah Engkau di saat pada pagi hari ini. Beracara di tempat ini untuk kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam setiap pujian kita di saat pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Pujian ini secara bersama-sama. Oh Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Mengasihiku dengan sepenuh hati, kau masuk seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku, Kau Bapa yang mengajariku, melewati badai langit biru, lewati badai langit biru. Terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencoba. Sekali lagi, Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Mengasihiku dengan sepenuh hati, sama seperti dunia ini. Oh Bapa yang mengajariku, Bapa yang mengajariku, melewati badai langit, terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Oh Bapa, oh Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapa, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Kita angkat pujian ini dari awal. Kau Bapa yang mengasihiku. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri.
mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku, melewati badai langit biru, buatku terbang bagaikan rajawan, mengatasi segala pencobaan. Oh Bapa, oh Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Katakan kau Bapa, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang, sekali lagi sama-sama katakan kau Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik, engkau sungguh baik, kau sungguh baik. Nanti pendeta Saud yang bawa kita dalam doa pembukaan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati ibadah kami ini, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama-Mu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu masih tetap berdiri, masih kuat ya Bapak Ibu ya. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan, kita akan menyanyikan pujian besar dan perkasa Allah kita. Kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan, kita mau katakan besar dan perkasa Allah kita di dalam setiap kehidupan kita. Allah kita besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa
Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, memuji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan sekali lagi, besar dan perkasa Allah kita, dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, memuji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan dahsyat Dia, besar dan dahsyat Dia, dahsyat Dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Ya, sebelum kita melanjutkan pujian kita, saya masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan besarnya Tuhan di dalam hidup kita. Ya, sepanjang mungkin seminggu kita berpisah satu dengan yang lain, mungkin ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Ya, kesempatan saya persilakan. Tuhan, Bapak Ibu, ada? Ibu ada? Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada saya mau bersaksi. Oh, Ibu ada? Ada? Silakan. Dibilangnya pasti ada banyak katanya ya, tapi kalau banyak-banyak nanti saya saingan sama Pak Yopi ya yang mau khotbah hari ini. Ya, bersyukur, berterima kasih karena kebaikan Tuhan itu memang benar tidak pernah berubah, banyak banget gitu ya. Saya tadi di kursi juga mikir, saya mau kesaksian yang mana ya, benar kata Pak Yopi banyak, tapi mana yang mau disaksikan ya. Tapi artinya beberapa waktu yang lalu Tuhan kasih kesempatan kepada saya untuk nyusul nyusul suami ke Solo. Kemarin ini kan suami ada tanding gitu ya di Solo ya. Tadinya nggak ada rencana mau nyusul ke sana. Terus tapi mikir-mikir, oh iya ya ini teh weekend gitu ya. Weekend kan ya setelah sidang sinode itu ya Rabu, Kamis, terus Jumat. Iya ya weekend ya sampai hari Senin ya kalau nggak salah, sampai hari Senin. Terus saya mikir, kenapa saya nggak kesana aja gitu ya. Tapi kan ada hal yang memang harus dikerjakan, jadi saya badamian dulu sama Pak Saud gitu ya. Jadi sampai sana perjalanan udah lama banget nggak ikut perjalanan kereta gitu ya. Kalau dulu waktu kuliah itu kan setiap 1 semester pasti gitu ya. Tapi waktu pas mau berangkat itu saya masih cari-cari kan naik kereta gitu ya. Mau tiket yang mana? Tiketnya nggak ada, karena kan kalau mau ambil Jumat malam sampai sana bisa Sabtu pagi gitu ya. Jadi nggak terlalu lama. Tapi masih mikir-mikir gitu ya, tiket yang ada itu cuma tinggal 1, terus tiketnya tiket eksekutif lagi harganya 400 sekian, waduh gitu ya. Terus kalau yang ekonomi kok habis ya yang ekonomi gitu ya. Terus pokoknya cari semua dari semua aplikasi itu sampai dapat 1 aplikasi, tinggal satu-satunya tapi ya eksekutif itu berangkat malam sampai sana bisa subuh. Terus tapi saya masih lagi mikir sambil kerja dan semua begitu. Ya udahlah, saya mau ambil yang malam. Habis gitu ya. Jadi habis semua. Waduh, habis gitu ya. Jadi nggak bisa berangkat hari Jumat. Jadi akhirnya kalau dilihat yang hari Sabtu itu ada, hari Sabtu pagi itu ada dan berangkat yang jam berapa? Oh, jam 7. Dan ekonomi ada gitu ya. Jadi ya udahlah berangkat pagi sampai sana. Cuman kan perjalanan pagi itu siang di kereta lumayan panas gitu ya. Ya udah akhirnya dapat ekonomi juga udah 200 sekian gitu ya, 260 waktu itu. Ya udah, saya pikir sampai di sana, saya berharap di sebelah itu nggak ada orang gitu ya, ada kosong gitu ya. Perjalanan pertama itu memang nggak ada orang, puji Tuhan gitu ya. Tapi ternyata nggak lama tiba-tiba datang ada ibu-ibu masuk. Oh ada, ya udahlah saya minggir lagi gitu ya. Karena saya badannya kan kecil gitu ya, jadi kalau ekonomi itu agak sempit ke kaki, jadi biasanya saya kalau kosong saya bisa ngeringkuk sedikit aja udah masuk gitu ya di kursi itu. Udah, ya udahlah, waduh ada orang gitu ya udah. Terus kemudian tiba-tiba nggak lama orang itu, ibu itu pergi gitu ya, karena itu kan rombongan sama anaknya gitu ya. Wih,
pergi Tuhan gitu ya. Jadi akhirnya mungkin dia karena kosong dia mungkin ambil tempat yang lain gitu ya. Wah puji Tuhan banget gitu ya. Saya udah posisikan kaki ke atas, selimut gitu ya sama kain semua lagi udah posisinya sudah enak. Ibu itu datang lagi. Ternyata dia hanya pergi makan gitu ya. Jadi balik lagi saya posisikan kembali untuk duduk sendiri gitu ya. Berdua gitu ya. Ya udah menikmati saja. Tapi kemudian pas sampai di Tasikmalaya atau di mana ya lupa, tapi akhirnya tuh turun juga gitu ya. Jadi memang Tuhan itu memang suka bercanda gitu ya. Jadi akhirnya saya sendiri lagi gitu ya, sampai di Solo sendiri lagi ya, puji Tuhan gitu ya. Sampai di sana di Solo panasnya minta ampun, aduh udah mengesangnya nggak karu-karuan gitu ya. Tapi singkat cerita bisa ikut melihat gitu ya suami tanding gitu, kan saya tidak punya kesempatan dengan umur dia sekarang yang umur kami itu kan nggak banyak pertandingan gitu ya. Jadi waktu pas kemarin ada pertandingan rasanya ingin ikut gitu ya. Sudah akhirnya bisa menikmati, tapi saya dengar kesaksian dari suami, dia bilang pada saat dia sedang main itu terus dia sempat rusuknya juga nggak tahu ya ke baduk atau apa gitu ya, sakit sekali. Terus dia hanya bilang, Tuhan aku tuh datang ke sini bukan untuk sakit gitu ya. Maksudnya kalau udah cedera kan nggak akan bisa ikut bermain seperti itu. Terus dia hanya di lapang itu hanya dia bilang, Tuhan tolonglah, pokoknya dia nggak mau sakit, dia pengen menikmati enak gitu ya. Terus dia cerita, ini harusnya dia yang cerita nih. Ya, terus dia cuma bilang, gak tahu kenapa tiba-tiba hilang aja katanya ya, gak kerasa sakitnya sama sekali. Puji Tuhan atau ya, gak ngerti lah ya. Jadi dia melihat bahwa kami melihat kadang-kadang dalam hal perkara-perkara kecil itu Tuhan itu kadang-kadang kasih instan gitu ya, kadang-kadang bermain perasaan gitu dengan kita gitu ya. Tapi yang pasti kita melihat bahwa dalam setiap hal itu Tuhan itu ada dan bekerja itu nyata gitu. Jadi kemarin kita bisa menikmati, ketemu juga sama kakak di sana gitu ya. Jadi satu bagian di mana kita bisa sama-sama menikmati kebersamaan di sana seperti itu. Nah, satu lagi yang saya mau saksikan adalah beberapa saat yang lalu juga kita juga bisa ada kesempatan untuk memberikan surprise gitu ya. Waktu ketemu datang ke mana ya, Semarang ya. Di Semarang itu kakak sedang tanding dan waktu tadinya awalnya kita nggak akan pergi ke Semarang gitu ya, karena kakak itu lagi ada tanding di Semarang. Tapi terus mikir-mikir lagi, ya udahlah kita merayakan anniversary kita gitu ya. Di sini nggak ngapa-ngapain gitu ya, karena kan pas jam kerja juga. Saya tuh udah dari jauh hari, saya tuh kan orangnya tuh suka momen gitu ya. Kalau cowok itu kan ya yang simple gitu ya. Jadi saya tuh udah planning pengen gini. Oh iya gitu ya. Tapi akhirnya batal juga, nggak kecapean gitu ya. Ujung-ujungnya kita merayakan anniversary makan bakso di Margana berdua pulang kerja gitu ya. Ya udah, jadi akhirnya menikmati kebersamaannya bersama dengan kakak aja deh di Semarang gitu ya. Jadi akhirnya kita dadakan itu udah putuskan, akhirnya kita pergi ke sana mau memberikan surprise gitu, karena kakak nggak tahu gitu ya. Terus di sepanjang jalan itu sama Dede itu ngobrol gitu, kamu aja deh nanti yang memberikan surprise. Jadi kamu pura-pura ketemu sama kakak, terus nggak tahu, pura-pura nggak kenal lah. Pokoknya kita ngerencanain gimana caranya membuat dia itu surprise aja ya, membuat surprise. Tapi nggak tahu gimana, pokoknya batal lagi sampai akhirnya waktu pas di acara itu ada keidean, ya udah kenapa nggak kerjasama aja sama panitia gitu ya. Jadi akhirnya ngomonglah sama panitia, kita ini datang jauh-jauh nih, kita mau kasih surprise buat anak kita. Oh iya, nomor berapa, pokoknya ditanyain nama nomor berapa. Akhirnya terjadilah kesepakatan dengan panitia. Setelah kita tuh sampai main, saya itu kalau lihat pertandingan itu kan biasanya heboh gitu ya, wah gitu ya. Waktu main kakak masuk saya udah teriak, cuman gini. Jadi saya nggak bisa teriak gitu ya, takut kelihatan gitu. Jadi kita akhirnya buat surprise-nya waktu sudah selesai sama panitia diajak suruh mencari kita di antara penonton
ada nggak yang kamu kenal? Kakak itu kan pakai kacamata, dia udah pakai gini, nggak ada katanya bilang gitu ya. Dia nggak ketemu, dia cari-cari gini masih nggak ada, beneran nggak ada, karena dari tempat teman-temannya itu dibawa jalan ke lapang gitu ya, itu pas selesai acara, beneran nggak ada. Dia nggak ada, dia masih lihat lagi, dia buka kacamata, dia lihat lagi, begitu dia ngelihat saya kan gitu ya, kita sudah duduk barengan gitu ya, kemudian lihat bapaknya, lihat adiknya, dia kaget, dia seneng, dia langsung lari gitu ya, lari terus langsung peluk kita, nangis gitu ya, benar-benar surprise-nya itu berhasil gitu ya, itu luar biasa. Sampai-sampai si pihak dari tim lawan itu kan bawa yang genderang gitu ya, sampai nggak tahu kenapa waktu di luar itu Welly ngobrol terus bilang, saya mau kasih surprise buat anak saya, kamu mau, pokoknya istilahnya mau bantuin. Oh siap om, padahal nggak kenal gitu ya, siap om, malah mereka menyanyikan lagi gitu ya, jadi banyakan itu mereka sama yang genderang-genderang itu, mereka menyanyikan lagu tentang kangen gitu ya. Jadi tambah aja suasana itu waktu mau pergantian dengan tim yang berikutnya itu, sedangkan biasa sedang pemanasan gitu, sampai waktu ngelihat momen kita di pinggir gitu ya, waktu kita melihat momen kita dengan MC gitu ya, mereka berhenti dan mereka ngeliatin, semua panitia pun nangis gitu ya, jadi kita juga momennya dapat banget gitu ya. Tadinya kita udah pikir gimana sih untuk bisa memberikan momen yang bisa tidak terlupakan gitu ya, udah nggak tahu gimana, tapi Tuhan itu kasih gitu ya sama kita, dan momennya itu dapat banget gitu ya. Jadi luar biasa, kadang dari hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, saya selalu meyakini, kita selalu meyakini bahwa Tuhan hidup dan Tuhan ada, dan itu yang membuat bagian-bagian fase-fase hidup kita itu tentu berwarna gitu ya. Ada hal yang kadang-kadang tidak menyenangkan, tapi Tuhan ada. Yang menyenangkan Tuhan juga pasti ada. Jadi saya bersyukur karena saya kenal Tuhan Yesus di dalam hidup saya, dan saya juga bersyukur punya keluarga juga yang meyakini, punya iman yang sama, dan berharap itu menjadi bagian yang akan terus ada sampai Tuhan panggil kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Kasih Ibu Ade buat kesaksiannya, Tuhan Yesus memberkati. Nah Bapak Ibu, saya sambung sebentar. Saya mau menyaksikan kasih Tuhan beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, di tempat pelayanan saya di jam 2 siang ya. Ibu Else mungkin ada yang kenal dengan Ibu Else, Pak Saud mungkin kenal ya. Ibu Else orang Batak juga, dia punya satu pelayanan di sana, ada namanya Gereja Pentakosta Baros. Nah ketika kami sedang ada perkumpulan di hari Kamis, pertemuan bersama pengerja-pengerja. Di hari Seninnya, kami itu ada baik-baik saja Bapak Ibu Saudara, dengan jemaat masih baik-baik saja. Tetapi hari Rabu kami dikejutkan dengan sebuah kabar duka cita. Ya, yang terjadi, yang Tuhan panggil seorang ibu yang sehat, yang tidak punya penyakit, tidak menderita penyakit apa-apa Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba meninggalnya itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Keluarga ini itu orang Nias. Ibu ini dipanggil itu dalam keadaan tidur Bapak Ibu. Ya, dalam keadaan tidur. Di hari Rabu pagi kami lagi ada di kontrakan, ditelepon dari dari suami daripada ibu ini, ditelepon pagi. Telepon tapi saya nggak angkat. Biasanya pagi begitu jam-jam 5 kan masih enak-enak tidur gitu ya Bapak Ibu ya. Ditelepon berulang kali tapi saya nggak angkat. Ada abang yang namanya Bang David, mungkin ada beberapa di sini bapak-bapak ibu yang kenal. Dia juga ditelepon, dia seorang pengerja juga di sana. Dia ditelepon tapi nggak ngangkat Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berpikir begini, kok nggak biasanya ya orang itu nelpon jam 5. Biasanya kalau ditelepon itu jam 7, jam 8 pagi gitu kan. Kalau jam 5 pagi itu pasti jarang-jarang. Saya sudah feeling pasti ada sesuatu. Ditelepon, bapak ini nelpon ke Ibu Gembala ternyata sudah respon. Kami ditelepon sama Ibu Gembala dari Ibu LC ini, ditelepon, Yud, ayo ke sana ke rumah Pak Daili, namanya itu Pak Daili, ibunya sudah meninggal. Hah, meninggal? Bapak Ibu Saudara, saya terkejut. Hari Senin kami masih pertemuan sama ibu itu dan ada penyakit apa-apa Bapak Ibu. Saya kaget gitu. Dengan spons saya bilang, kok bisa? Bapak Ibu, kok bisa gitu kan? Kita masih bertemu waktu hari Senin. Ya
Ya itu adalah rencana Tuhan, kata Ibu Gembala. Kami siap-siap, langsung kami berangkat ke kontrakan Bapak Daily. Kami sampai di sana Bapak Ibu Saudara, ibu itu memang keadaannya masih tidur Bapak Ibu, enak tidurnya. Tapi udah nggak ada nafas, detak jantungnya udah berhenti Bapak Ibu. Enak tidur, kakinya masih di bantal guling, kepalanya enak Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat itu kayak orang tidur aja, tidur nyenyak Bapak Ibu. Saya sampai di sana, saya perhatikan ibu itu di kamar, saya perhatikan. Kok Tuhan panggil ibu ini dalam keadaan tidur gitu kan. Tidur dia, enak tidurnya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya bertanya kepada kepada Pak Daily, saya tanya, Pak kok gimana sih ceritanya ibu ini bisa dipanggil Tuhan? Apakah ada masalah atau ada penyakit? Bapak ini jawab, enggak ada. Pagi 4:30 kata Bapak itu, dia bangun, kemudian dia bangunkan istrinya. Ayo Bu, doa pagi. Dibangunkan, enggak direspon Bapak Ibu Saudara. Bapak ini bangunkan lagi, nggak ada respon dari istrinya. Ya udah, Bapak ini doa sendiri. Ketika dia doa, dia penasaran gitu, kok tumben-tumbenan istrinya ini nggak respon. Biasanya itu ngerespon Bapak Ibu Saudara. Kalau dibangunkan gitu, bergerak atau masih ngantuk gitu. Biasanya ibunya gitu. Tapi kali ini kok dibangunkan 2 kali nggak ada respon. Nah ketika Bapak itu selesai doa, dibangunkan, Bu, doa Bu, gitu kan. Bapak ini juga pengerja Yasin tua di gereja GP Baros. Kemudian GP Baros namanya ya. Bapak Ibu Saudara, kemudian Bapak ini mulai khawatir dia. Pegang nadinya, nggak ada, detak jantungnya berhenti. Bapak ini mulai takut, tapi dalam pikiran Bapak ini istrinya udah nggak ada gitu ya. Dia takut, tapi dalam pikirannya istriku udah nggak ada. Ada anaknya di situ, kemudian dibangunkan anaknya. Namanya anaknya itu Albert. Albert, lihat dulu mamamu, udah nggak ada. Tapi kata anaknya, mamamu masih tidur gitu, masih tidur. Memang Bapak Ibu Saudara, kakinya masih di bantal guling, posisi tidurnya bukan orang yang udah dipanggil Tuhan dah Bapak Ibu. Kalau kita lihat, ibu ini masih tidur nyenyak Bapak Ibu, tidur nyenyak ya. Saya aja lihat, memang tidur nyenyak. Tapi saudara ternyata udah dipanggil Tuhan. Nggak ngerasa sakit apa-apa Bapak Ibu, nggak ada sakit penyakit apa-apa. Ketika anak ini lihat, nangis anak ini ya, nangis, dibangunin, dikasih bangun sama anaknya, nggak bangun ibu ini. Kami sudah di situ, kami sudah kunjungi Bapak Ibu Saudara. Ketika dipanggil dokter ke situ, diperiksa untuk dibuatkan surat kematian Bapak Ibu Saudara, persis di jam 5 pagi itu ternyata ibu ini udah pergi. Ya, ibu ini udah pergi, dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berpikir di dalam hati dan pikiran saya, orang yang asik tidur Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan panggil. Iya, ibu ini nggak ngerasain dulu pergi ke rumah sakit, nggak ngerasain dulu sakit, tiba-tiba aja Tuhan panggil. Saya berpikir dalam hati, enak ibu ini ya, dipanggil Tuhan nggak ngerasain apa-apa, gitu kan, nggak ngerasain sakit, iya. Nggak ngerasain sakit Bapak Ibu Saudara, nggak ada penyakit apa-apa. Ibu ini sehat, hari minggu lalu masih ibadah Bapak Ibu Saudara. Iya, hari ini kalau datang ibadah ke sana ibu itu nggak ada lagi. Ya, saya berpikir ibu ini nggak menyusahkan keluarga, ya, nggak menyusahkan anak, nggak menyusahkan suami, tapi pergi dia dengan tenang. Memang ada kekecewaan yang dirasakan oleh suaminya, ya, tapi ibu ini pokoknya saya bilang luar biasa ya, pergi tanpa menyusahkan, tanpa membuat orang lain repot gitulah, ngurusin sana sini dulu, enggak Bapak Ibu Saudara. Saya bilang orang tidur aja Tuhan bisa panggil gitu. Ya, saya nggak habis pikir Bapak Ibu Saudara, orang yang nggak sakit Tuhan bisa panggil gitu aja, begitu ya. Ya seperti firman Tuhan bilang, Tuhan itu datang seperti pencuri ya, ya gitu ya. Tuhan itu datang seperti pencuri, sama seperti ibu ini, tiba-tiba aja get out gitu ya, pergi. Tapi dengan hal itu ternyata ada pembelajaran yang saya ambil, bahwa memang kalau apa yang direncanakan manusia itu tidak seperti rencananya Tuhan di dalam hidup kita. Ya, tadinya ibu ini berencana untuk beberapa bulan nanti anak pertamanya mau wisuda, dia sudah berencana mau mengumpulkan uang nantinya akan hadir di pewisudan anaknya. Ujung-ujungnya ibu ini tidak
tidak datang ke pewisudan anaknya nanti. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu kesaksian yang saya bisa bagikan di saat pada pagi hari ini. Kita akan lanjut dengan pujian kita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kekuatan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi, sama katakan, Kau selalu bersyukur, Kau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhijau. Kasih setiamu tak berhijau. Kasih setiamu, kasih setiamu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita di tengah-tengah persekutuan kita di saat pada pagi hari ini. Di tengah-tengah ibadah kita mau secara bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan, untuk ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang terus menguatkan kita, yang terus meneguhkan kita di dalam setiap perjalanan kehidupan kita dari hari lepas hari. Mari kita mengangkat puji untuk bersama-sama kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah
dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Sekali lagi, apapun yang terjadi, yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku, saya persilakan kepada hamba-Nya. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau pribadi yang luar biasa. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Dan jika pagi ini kami datang padamu dalam ibadah, dan kami tahu Tuhan, yakin bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami kepadamu. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang ada dalam ruangan ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mendengar, dan Kau masih akan menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu, sehingga kebutuhan anak-anak-Mu yang ada di dalam ruangan ini, mereka bisa mendengar, termasuk jika ada yang di online. Tuhan tolong, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Nah, saya bersyukur bahwa bagaimana Tuhan sudah pimpin kita, dan tanpa kita sadari kita ada di bulan yang ketiga sebenarnya, tapi belum selesai. Masih ada berapa hari lagi. Dan saya yakin bersama dengan Tuhan, ya kalian akan diberkati.
Nah, saya berharap bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan sebentar lagi, setidaknya itu akan memberi sukacita lah. Nah, beberapa hari yang lalu, memang saya masih di rumah, kemarin mengajar dan sebagainya. Karena hari Jumat tuh ada di samping mengajar untuk 4 mahasiswa Tiranus, tetapi ada 8 mahasiswa dari INTI, dari online. Dan saya masih bisa sempat kasih bahan supaya mereka bisa belajar, karena minggu depan itu ada ujian. Oh belum, karena hari Jumat itu hari terakhir, tanggal 31, hingga nanti bulan depan baru. Nah, itu sebabnya saya rindu bahwa kita bisa belajar lah. Dan kita ada di mulai. Nah, 2023. Jadi saya harus sabar untuk lihat yang ada di sini. Kadang-kadang di komputer bisa pindah-pindah. Ya. Nah, bagaimana keadaan Anda sendiri? Setelah kita akan menutup sebentar lagi, ini minggu terakhir, hari Minggu jatuhnya. Tetapi hari Jumat itu tanggal 31. Dan kita akan melepaskan bulan ini. Sehingga kita bagaimana peka terhadap kerinduannya, dan apakah Anda bersedia untuk menjalaninya pada tahun 2023. Walaupun sebenarnya masalah yang kita hadapi nantinya itu kita nggak mengerti. Tetapi presiden kita pada sebenarnya kemarin mau ada pertemuan sehingga dia menolak. Nah, kita tidak tahu apa maksudnya, tetapi sehingga orang-orang yang memang di istana atau pendamping dia, kalau bisa jangan buat keramaian atau apa saja. Nah, kita bersyukur jika saat ini kita ada di tahun 2023. Kita akan memasuki bulan yang ketiga sebenarnya, atau keempat, bukan kedua. Salah ketik nih, itu lupa. Tentu Anda telah banyak alami kemajuan. Salah satunya adalah kita sudah lepas dari COVID, sekarang kita ada di transisi, dan kita tahu bahwa ini tidak mudah, tetapi kita minta tangan Tuhan lah yang menolong kita. Itu sebabnya pada pagi ini saya ingin mengajak Anda untuk mendalami bagaimana Anda bisa memenuhi jika Tuhan menginginkan Anda melakukan sesuatu secara khusus untuk Dia. Oh, ini satu tawari. Yang seterusnya apa? Kok nggak ada di sini? Saya jadi bingung. Karena sepanjang malam saya coba buat ini. Dan saya berharap bahwa pagi ini setidaknya bisa untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran saya. Kadang-kadang suka pindah-pindah. Karena dasar dari khotbah saya sebenarnya
Alkitabnya ada di situ. Bentar, saya harus baca dulu. Oke. Ini saya nggak bisa baca ya. Ya, tadi saya tanya, memang harus beli satu yang bisa, supaya bisa timbul, harusnya layar hitam, tapi ini tidak. Ya, ya, bisa baca Yohanes 4 ayat 43 sampai 54 sebenarnya. Ini dasar dari pemikiran saya. Sebenarnya kisah ini ada dua pendamping, ya, tapi saya pakai Matius saja. Matius 24. Karena tujuannya adalah apa sih sebenarnya? Ini kisah yang menarik buat saya. Ada, ya, sinoptik itu ada 3 sebenarnya, tetapi yang satu tidak setajam dari 2 yang saya akan sampaikan. Itu dari Yohanes pasal 4. Silakan ada yang mau baca sampai saya beresin ini. Silakan. Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai 54. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Ini kisah yang buat saya sangat unik. Mengapa? Karena kisah ini sangat menarik buat saya. Dari Yohanes pasal yang keempat. Karena biar bagaimanapun, Tuhan itu punya rencana spesifik, dan orang ini sebenarnya datang, tetapi bukan dia yang bicara. Dia berharap Yesus datang ke rumahnya. Tetapi sebenarnya Yesus tidak datang ke rumahnya. Dan yang mengagumkan pada waktu saya mengulang kembali membacanya, bagaimana orang ini yang akhirnya bersedia untuk tidak perlu Yesus datang ke rumahnya. Tetapi biarkan
orang ini yang akhirnya Yesus kagum dengan keputusannya. Kenapa? Karena jaraknya itu cukup jauh. Jika Yesus akan pergi ke tempat di mana dia ada, itu jaraknya cukup jauh. Anda bisa bayangkan tidak? Tetapi justru malah kasus ini secara spesifik adalah Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. Dan ini satu-satunya kisah yang membuka mata termasuk Anda dan saya. Kenapa? Karena dia mengalami pemulihan atau kesembuhan anaknya. Itu ketika orang datang kepada dia dan minta supaya kalau bisa Yesus segera datang ke rumahnya. Nah, mengapa saya kagum? Karena bukankah hidup kita ini adalah bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita dan membawa kita untuk menikmati relasi hubungan antara kita dengan dia. Nanti saya mau baca ya. Oke. Ini kan seperti yang saya bilang tadi, jaraknya cukup jauh. Ini yang pertama. Bagaimana Tuhan tidak perlu datang ke rumahnya, tetapi justru di lokasi di mana dia ada, dia tidak perlu datang ke rumahnya, tetapi dia bisa mengatakan sesuatu, dan anak yang mengalami sakit itu bisa mengalami kesembuhan. Silakan. Wah, ini nggak kebaca lagi. Nah, kalau kita baca Matius 2 ayat 2 dan 3, termasuk Lukas 2 ayat 51, bisa baca aja salah satunya lah. Silakan. Ini kan kasus yang memang sebelumnya, jauh sebelumnya. Atau Lukas 2 ayat 51. Ada yang bisa baca? Boleh. Lukas 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Nah, sudah. Makasih. Ya, untung saya sudah bawa flash disk-nya. Matius 2 ayat 2 dan ketiga. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ya, ini yang saya bilang. Dari babak awal, dia kan lahir di tempat yang berbeda. Dan sekarang dia kembali ke tempat di mana dia sedang melakukan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya setelah usia 30 tahun lah. Jadi boleh bilang jarak antara dia dilahirkan dengan dia melayani atau bekerja sesuai dengan apa yang dirindukan, itu jaraknya cukup lumayan. Jadi ngaco sih ini. Ya.
Secara implisit Tuhan Yesus menegaskan, seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Itu Anda bisa baca dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di mana Anda diminta untuk dibaca tadi. Sehingga dengan kata lain bahwa kalau kita baca Yohanes pasal 4, 1-3, ada yang mau bisa baca? Ini di Yudea. Silakan. Ayat 3b, ia pergi ke Yudea, kembali ke Galilea. Jadi jaraknya memang cukup jauh. Nah, mengapa saya pakai kasus ini? Silakan, ada yang baca. Yohanes 4 ayat 1-3. Tenang-tenang aja. Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ketiga. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yohanes sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ya, kembali ke Galilea. Nah, ini yang saya tadi bilang jaraknya cukup jauh. Mengapa? Karena kita lihat bagaimana pelayanan Yesus. Dia kembali ke wilayah di mana seharusnya dia bisa bergerak. Kalau dia lahir, memang dia harus memenuhi sesuai dengan situasi kondisi pada waktu itu. Karena kalau tidak mungkin dia lahir. Nah, mengapa bagian yang saya sampaikan ini menarik buat saya, termasuk juga yang saya akan sampaikan? Karena kata kamu dalam bentuk jamak, artinya bukan untuk anak ini saja, tetapi sebenarnya untuk anak atau orang-orang lain. Kalau kita baca dalam bahasa Yunani. Mengapa? Karena yang Tuhan mau sebenarnya adalah dia menghadirkan dirinya, tetapi dia akan melaksanakan sesuatu supaya orang-orang yang nanti akan lihat bagaimana dia melakukan sesuatu. Ini bukan untuk orang yang dilayani saja, tetapi untuk kita semua yang akan menikmati relationship antara kita dengan dia. Itu sebabnya saya kagum dengan Alkitab. Kenapa? Ada banyak peristiwa di mana Tuhan melakukan. Tujuannya cuma satu, supaya apa yang terjadi pada masa waktu itu membuka mata kita yang lahir di abad ini, itu jaraknya jauh sekali. Jauh sekali. Sehingga kalau kita perhatikan kata tidak, itu merupakan penegasan atau pengujian atau tidak keyakinan bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Padahal dia bisa. Kalau kita baca Yohanes 4 ayat 46-54, Yesus kembali ke Yudea dan dia pergi ke Kapernaum. Tujuannya cuma satu. Supaya orang sekitar situ bisa mendengar atau melihat apa yang dia akan lakukan bagi kemuliaannya. Tentu dia sedang memperkenalkan dirinya. Jangan lupa. Tahun demi tahun, dia hidup sebagai manusia. Dia adalah manusia spesifik. Kenapa? Karena lahir dari rahim, di mana benih Allah ditaruh di dalamnya. Ya. Dan kita lihat di situ ada seorang pegawai, anaknya sakit. Yesus diminta untuk datang. Tetapi dia tidak datang, sebab anak tersebut hampir mati. Kalau kita baca ayat 47, hampir mati. Ayo tolong. Ya, Anda bisa lihat ini. When someone came, kalau orang datang kepada saya untuk minta tolong, tentu hati kita akan digerakkan untuk apa? Melakukan. Karena kita mau melakukan apa yang orang itu minta. Ya. Tapi jaraknya cukup lumayan. Ya. Nah, maka kata Yesus kepadanya, ayat 48, apa kamu tidak melihat tanda dan mujizat? Kamu tidak percaya? Ini kan Kapernaum. Ya. Kalau kita baca ayat 46 bagian C. Ya. Ada seorang yang pernah
melaporkan sesuatu tentang apa yang dia baca dari apa yang kita atau saya sampaikan pada pagi ini. Familiarity beats contempt. Maksudnya apa? Keakraban membiarkan penghinaan. Kenapa? Jika Yesus tidak datang, maka risikonya akan besar. Karena orang ini berharap bahwa dia datang. Ya. Tapi jarak antara orang ini datang kepada Yesus dan juga jika seandainya Yesus jalan kaki untuk pergi ke sana, nggak ketemu. Saya mau tanya, ketika Anda ingin mengalami sesuatu dan sangat berharap, pertanyaannya adalah, jika orang itu tidak bersedia datang atau menunda-nunda kedatangannya, bagaimana perasaan Anda? Nah, dalam Amsal 4 ayat 10, hai anakku, dengarkanlah, dan terimalah perkataanku, supaya hidungmu menjadi banyak. Kenapa pakai istilah ini? Saya pakai. Karena orang ingin menemukan sesuatu, dia mau apa? Merasakan. Saya mau tanya, Anda nggak akan mungkin beli sesuatu yang menarik kalau hidung Anda tidak mencium baunya. Betul nggak? Tahu ini enak atau enggak? Dari cium rasa aja kita udah tahu, betul nggak? Apalagi kalau Anda suka makan, betul nggak? Tahu kan? Wah, iya mengenang. Kenapa? Enak nih, baunya enak. Coba kalau Anda beli sesuatu tapi baunya nggak enak, atau baunya beda, padahal belum makan nih. Jadi antara penciuman dengan rasa itu sudah menyatu bagi kita sebagai manusia. Nah, saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan pada pagi ini setidaknya akan membangkitkan, menolong kita lah sebagai orang percaya. Orang Galilea menyambut Yesus sebab mereka telah melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Orang itu mau datang dari Kapernaum ke Kana. Kenapa? Sebenarnya ada satu kasus yang menarik. Kalau Anda buka dari Alkitab, saya hanya pakai satu contoh saja. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 10, 12, ayat 14. Ini kisah yang menarik buat saya. Ayat 10, Elisa menyuruh. Ayat 11, masalahnya kasusnya Naaman. Anda tahu ceritanya kan? Ayat 12, bukankah Musa dimunculkan namanya? Tapi ayat 14, maka turunlah dia ke tempat di mana dia memendamkan diri. Sembuh. Ini masalah Naaman. Artinya, untuk sesuatu yang dilakukan oleh seorang manusia, dia harus melewati proses. Dan saya yakin bahwa Anda dan saya, kita melewati fase yang tidak mudah. Hari demi hari. Sekarang ini enak nggak enak? Tuh, buktinya. Pak Jokowi mengatakan tidak. Tapi untuk stafnya. Kenapa? Karena tradisi kita. Siapa bilang puasa orang nggak mau jalan-jalan, betul nggak? Makan, buka puasa. Wah, di sini makan buka puasa, di situ buka puasa, di situ buka puasa. Ya. Rame-rame.
Jadi, apa yang sedang terjadi di negeri ini, saya bisa baca saja, walaupun saya nggak lihat. Ya, tadi kesaksian menarik. Ibu adik, Yesus nggak perlu datang, sebab Dia sanggup menyembuhkan dari jarak jauh. Nggak perlu datang. Dia berharap datang, kau nggak mati. Nggak perlu datang. Nah, pertanyaan saya, jika Anda membutuhkan sesuatu yang sangat urgensi, tapi kenyataannya nggak bisa. Itu tadi Bu Ade, peristiwa besar ya Bu ya. Itu yang sebelah ujung tuh badannya besar, tinggi. Tadi saya lihat tingginya, waduh, lebih tinggi 1,5-nya Ibu Ade. Ya kan? Tapi bukankah peristiwa ini adalah peristiwa yang spesifik? Dan tidak akan ada kedua kali. Pertama, Ibu Ade yang merayakan hari pernikahan yang pertama. Yang kedua adalah tempat yang dia akan datang. Kota yang berbeda dari di mana mereka tinggal di wilayah Jawa Barat ini. Nah, saya nggak tahu bagaimana Anda sendiri. Bukankah kita bergumul dengan kehidupan, fakta, kenyataan yang sedang kita hadapi? Sehingga setiap kali saya baca Alkitab, setiap pagi saya baca lagi, merenungkan, baca lagi. Yang saya kagum adalah apa yang dia akan sampaikan buat saya untuk hari ini. Kalau tulisan renungan banyak saya dikirim sama teman-teman. Yuk baca yuk, terima kasih. Kadang saya kirim ke teman-teman juga, ini bagus nih baca ya. Ada yang cuma 7 menit, ada yang 9 menit, tapi nggak boleh panjang saya bilang. Kenapa? Karena biarkan orang untuk menikmati firman Tuhan pada pagi, di mana dia bangun, dia menikmati firman Tuhan. Nah, bukankah ini masalah yang spesifik buat saya? Kenapa? Karena Yesus tidak ke situ. Tapi dia hanya berkata, itu sebabnya ujiannya adalah orang ini menjadi percaya, dia adalah unbeliever sebenarnya, bukan. Bisa baca ayat 53. Silakan. Ayat 53. Ini seorang berpangkat loh. Termasuk keluarganya. Ya kan? Mau baca silakan. Garis 4 ayat 53. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ia dan seluruh keluarga. Jadi tidak perlu Yesus datang. Kenapa? Yang Yesus mau adalah seluruh keluarganya percaya. Dia cek kapan waktu dia ngomong, jaraknya di tempat di mana saya dengar, dan saya dapat laporan. Ya kalau sekarang pakai call sign-nya, telepon betul nggak? Ya. Sembuh. Dia dan keluarganya percaya.
Ini peristiwa satu-satunya loh. Jadi kasus ini sebenarnya menarik buat saya. Yesus tidak perlu datang, tetapi dia sengaja, bukan sengaja tidak datang, memang dia tidak mungkin datang, karena jaraknya cukup jauh. Tapi dia bicara di sini. Dan ini mujizat yang luar biasa yang pertama kali terjadi. Memang pasal 2 ada mujizat. Tapi pasal 4 ini mujizat yang luar biasa, jaraknya cukup jauh. Sehingga saya mau tanya buat saudara pada pagi ini. Bagaimana dengan kehidupanmu? Are you still believe? Apakah engkau tetap akan percaya pada Yesus? Ya kan? Betul. Kita ini nggak banyak loh. Ya. Tapi saya kagum bagaimana Tuhan tetap bekerja dengan caranya dalam kehidupan kalian masing-masing, termasuk kami sekeluarga. Dan saya yakin dia punya rencana yang baik untuk kita. Sehingga pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan hidup Anda di masa kini, termasuk untuk melewati fase ini dan memasuki fase depan. Saya sendiri rajin untuk nulis, bikin renungan, misalnya renungan atau apa untuk khotbah gitu ya. Saya harus ubah. Kenapa? Yang pertama, radio TV itu akan dijual. Nah, berarti pintu saya bukan tertutup. Nah, saya punya pintu yang lain. Nah, maestro berulang-ulang, karena biar bagaimanapun, saya adalah pribadi yang menolong maestro dulunya. Waktu ketika maestro mengalami Tono bingung, antenanya hancur. Nah, waktu mau bikin antena, berapa itu? Mahal. Saya bilang, kita ke sana. Orang ini ahli. Gitu. Sampai ke sana. Orangnya tinggal di mana? Jalan Gatot Subroto. Dia kaget. Lu kesini bikin antena? Iya. Ya tolong. Mau dibayar? Nggak usah bayar. Tono kaget. Loh, ini siapa? Nggak usah. Apa yang gue bisa lakukan adalah karena gue ada di dalam sini. Antena. Jadi, apa yang pernah kita tanam, pasti ada buahnya. Nah, pertanyaannya saya adalah, bagaimana dengan orang yang mengalami perubahan? Nggak ada ceritanya. Tetapi yang pasti bahwa orang ini sudah ketemu dengan Yesus secara pribadi karena anaknya sembuh. Nah, itu sebabnya saya lihat di sini, saya berharap kita memang makin sedikit. Nah, satu demi satu. Nah, Pak Saud, anaknya udah nggak main lagi. Ya, jangan lupa loh, anak laki-laki akan meninggalkan papa mamanya. Itu Alkitab bilang, betul nggak? Yang ada apa? Anak perempuan. Anak perempuan. Bukan laki-laki dibuang. Bukan. Karena penerus marga. Ya nggak? Tapi jangan lupa, laki perempuan sama. Makanya
harus dipeluk. Harus dipeluk. Yang dipeluk siapa? Bukan anaknya. Ya enggak? Dia bawa siapa? Itu yang harus dipeluk. Kalau enggak bilang. Kabur itu. Lu protes-protes, hilang dia. Sebabnya kita nggak banyak, tapi kita bersyukur bagaimana Tuhan sudah melengkapkan sukacita kita dan kita tetap ada di sini. Kemarin saya dengar bocor, ya. Yang kedua, sebagai sinode, kita juga harus berani untuk keputusan sinode. Kita harus membayarnya sesuai dengan keputusan sinode. Itu sebabnya, ayo kita sama-sama berjuang bagi kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena ini rumahnya Dia. Ini rumahnya Dia. Ayo kita lakukan apa yang Tuhan mau, sehingga kemuliaan Tuhan itu hadir untuk memuliakan namanya. Nah, saya hanya bisa sampaikan ini pada pagi ini, dan saya harap bahwa pengalaman ini setidaknya, atau apa yang saya sampaikan, memberi kekuatan buat saudara untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Dia, termasuk dalam kehidupan kemasing-masingan kita di sisa hari yang kita lewati di bulan ini, termasuk hari yang kita akan masuki, yaitu bulan yang baru di tahun ini kita akan tinggalkan. Ini bulan ketiga, masih ada berapa hari lagi. Ya. Mari kita berdoa. Siap main musik depan. Tadi lagu yang tadi refnya aja. Refnya aja. Lagu yang tadi refnya aja. Refnya aja. Selasa, biasanya hari Senin saya di Jakarta, tetapi ternyata orang yang biasanya atau pribadi yang biasanya kami datang ke tempatnya, dia akan buka di Bandung. Jadi sehingga kami akan datang ke kemarin saya dengan Ibu Yani cari tempatnya, ketemu di mana dia akan buka. Saya nggak tahu apakah dia masih akan buka di Bandung, karena pengerjaannya ada 7, sehingga 2 taruh di Bandung,
saya nggak tahu, karena mesinnya dia harus beli atau menghadirkan lagi kembali. Karena itu membersihkan darah selama sepanjang 2 liter, tapi diambil dari darah kita sendiri. Jadi dia salurkan ini selama 1 jam. Nah, saya bersyukur makin lama makin baik, makin pulih. Sebenarnya waktu saya dilihat di komputer, itu jaringan saya itu mati semua, nggak bisa bergerak, nggak jalan, darah nggak jalan. Mungkin saya akan bisa kena stroke yang lebih berat lagi. Tapi saya bersyukur bagaimana Tuhan sudah bisa memulihkan saya. Nah, karena saya datang dari Bu Yani, sehingga sahabat kami itu minta kalau bisa saya sadar dengan dia. Jadi orang yang berbaring itu untuk selama 1 jam, dia termasuk saya, karena dia adalah pribadi yang menolong saya, mendampingi. Sehingga kami nanti hari Selasa akan ke situ. Tapi saya berharap bahwa setiap minggu mungkin kami akan ke Jakarta selama kalau dia nggak buka di Bandung. Nah, saya nggak tahu bagaimana keputusannya. Ini tolong doakan supaya semua berjalan baik lancar. Dan saya juga berharap bahwa teman-teman yang bisa untuk mengalaminya bisa berhubungan dengan beliau. Jadi orangnya baik sekali. Ya. Dia sebenarnya sekolah di Kanada, tapi bukan dokter. Dari 4 bersaudara, dia anaknya paling besar, dan Tuhan kasih dia hati untuk buka ini di Jakarta. Dan teman-teman kami yang ditolong oleh dia, itu banyak yang sudah mengalami pemulihan, dibersihkan. Nah, jadi pembersihan darah lewat itu. Cuma rasanya nggak enak. Kita tidur, ya, di sini kita ambil, ya, kotor, lewat, putar, masuk sini. Mas sekarang udah nggak lagi. Biasanya ada 2. Jadi tolong doakan. Mari kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan Yesus, yang kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang segalanya. Aturlah Tuhan hidup ini. Terima kasih. Engkau melakukan perkara yang besar. Ketika apa yang disampaikan dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Kiranya kisah ini seorang perwira bisa menyerahkan hidupnya kepadamu, karena Kau melakukan mujizat, dan mujizat-Mu masih berlaku sampai hari ini. Tolong kami Tuhan, segarkan kami dan pulihkan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur karena Kau begitu baik. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah membawakan kita dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang terus melindungi, terus memberikan kesehatan, kekuatan yang terus berlimpah di dalam kehidupan Bapak Gembala. Dan Tuhan juga yang memberkati dalam setiap bidang pelayanan. Biarlah Tuhan yang terus beracara di dalam kehidupan dari Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita akan mengangkat pujian yang berkata, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, sambil persembahan dijalankan. Kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatanmu, hanya padamu hati.
semua kita dalam doa persembahan. Mari kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk ibadah kami di hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu juga yang telah ditaburkan di pagi hari ini oleh hamba-Mu Pak Yopi. Biar kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Bapa. Dan juga Engkau memberkati hamba-Mu Pak Yopi dalam segala pelayanannya, juga kesehatannya. Engkau terus memberikan kekuatan pemulihan, juga keluarganya juga Engkau berkati semuanya, anak-anak cucunya juga semua dimanapun mereka berada. Engkau terus memberkati kehidupan keluarga Bapak Yopi Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, dan juga yang mungkin belum dapat memberi di hari ini, kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Dan biar kiranya persembahan ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menaikkan persembahan kami, mau memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, amin. Saya persilakan kepada yang bertugas buat warta. Ya, terima kasih buat pelayanan Pak Yopi dan juga rekan-rekan yang ambil bagian dari pelayanan pagi hari ini. Kita akan lihat untuk warta jemaat ya. Oke, terima kasih untuk persembahan yang boleh diberikan, terkumpul 515.000. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia. Tanggal 9 di bulan Maret ya. Ada tanggal 9 dan tanggal 11. Tanggal 9 kemarin Ibu Yandi boleh bertambah usia. Makin happy-happy ya Bu. Begitu juga dengan Haga ya. Ini kayaknya tadi baru diambil deh tadi fotonya. Ya enggak ya? Cakep bener Kak ya, oke. Terima kasih bagaimana Tuhan boleh menyertai 1 tahun perjalanan hidup mereka. Tanggal 25 Maret itu kemarin ya. Iya kemarin buat Chandra dan Rindu ya juga merayakan anniversary. Tentu Tuhan akan terus juga dampingi keluarga ini terus menjadi berkat ya. Oke, jadwal pelayanan ibadah untuk Minggu 2 April. Rekan-rekan boleh, Bapak Ibu semua boleh lihat semua yang ambil bagian di dalam pelayanan. Ya. Ini radio Sevinya tadi Pak Yopi bilang akan dijual. Mumpung belum dijual. Ya, kita masih bisa mendengarkan untuk khotbah Pak Yopi di Radio Sevi 103,5 FM setiap Minggu sore pukul 18 ya. Betul ya? Pukul 18 ya. Saya dulu pernah bercita-cita jadi pengen jadi penyiar radio Pak Yopi. Tapi gak kesampaian. Oke, ini pokok doa kita. Ada beberapa pokok doa yang akan terus kita doakan. Mungkin ada pokok-pokok doa lain yang perlu kita doakan selain kita ya, selain kita baru ngomong. Selain kita doakan untuk Samuel ya. Ya. Oke, ada yang lain Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih? Ya, tidak ada, kita akan satu di dalam doa. Tuhan, ini kami, ini harapan kami, ini doa kami. Kadangkala kami tidak dapat mengungkapkan begitu banyak yang kami inginkan dan kami rindukan. Tetapi kami sungguh percaya bahwa Engkau hadir di dalam setiap nafas hidup kami. Bahkan doa-doa yang tidak terucapkan pun Engkau tahu. Bahkan Engkau memberi kepada kami jauh dari apa yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa dari apa yang kami pikirkan dan kami minta kepada Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang menyelaraskan setiap harapan kami, doa kami, keinginan kami dengan apa yang menjadi keinginan-Nya Tuhan. Kami terus membawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan dengan semakin dekatnya kepada pemilihan untuk pemimpin negara kami. Mari Tuhan, kami tahu akan ada banyak gejolak, tetapi biarkan Tuhan yang boleh menenangkan, biarkan Tuhan juga yang hadir sehingga semuanya boleh berjalan atas kedaulatan Engkau atas hidup kami dan atas bangsa ini. Kami
terus menyerahkan semua yang terlibat, semua aparat pemerintahan, kiranya Tuhan yang hadir, takut akan Tuhan tetap ada bagi mereka, dan kiranya Tuhan juga yang akan terus mengatur bangsa ini menjadi bangsa dan negara yang sungguh boleh kami nikmati, kami boleh melihat diatur oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terus juga menyerahkan untuk gereja kami. Mari Tuhan, kami bukan gereja yang besar, tetapi kami bersyukur dengan kekeluargaan yang boleh Tuhan hadirkan bagi kami di tempat ini. Mari Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh bertajam kami, Engkau yang terus kuatkan kami di dalam kasih setia Tuhan, sehingga kami boleh tetap menjadi keluarga menara pengharapan yang boleh saling mendukung, saling mensupport, dan kami boleh saling mengisi satu dengan yang lainnya. Ketika kami ada masalah, kami percaya bahwa Tuhan juga hadir. Untuk rekan-rekan yang ada di dalam kelemahan tubuh, kami juga percaya bahwa Tuhan juga memberikan kekuatan sehingga cakap boleh menanggungnya. Kami terus menyerahkan untuk Pak Yopi di dalam proses pemulihannya. Kiranya Tuhan yang terus hadir, Tuhan yang menolong. Terima kasih untuk Ibu yang boleh dengan setia, boleh mendampingi Bapak, dan biarkan Tuhan Yesus apa yang mereka kerjakan menjadi satu bagian yang boleh mendatangkan kebaikan. Rencana ada pengobatan di Bandung juga, kiranya Tuhan juga yang menolong, sehingga semuanya juga boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga menyerahkan untuk pelayanan Pak Nelson kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menolong, sehingga pelayanannya juga yang sudah dia kerjakan selama ini, kami sangat percaya tidak ada yang sia-sia. Tapi biarkan Tuhan, dia boleh mengerjakan apa yang dia kerjakan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang boleh mendukung. Kiranya Tuhan juga yang terus memberikan kekuatan dan kemampuan kepada keluarga untuk boleh terus mensupport Pak Nelson. Terima kasih Bapak. Kami juga terus menyerahkan Tuhan untuk Samuel yang tidak bersama-sama dengan kami. Kalau di dalam pekerjaannya ada tanggung jawab yang lebih besar yang harus dia kerjakan, ada yang harus dia lakukan, kiranya Tuhan juga hadir bagi dia. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus mendampingi Samuel meskipun jauh dari keluarga, dari orang tua, tapi kami percaya bahwa dia tidak jauh dari Tuhan. Begitu juga dengan Leo yang tidak bersama dengan kami. Kami percaya dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan, kiranya Tuhan yang mendampingi. Mari Tuhan, Engkau yang hadir bagi Leo, sehingga apapun yang dikerjakan juga tetap mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak untuk rekan-rekan kami semua, teman-teman kami yang tidak bersama dengan kami. Kiranya Tuhan hadir bagi mereka, sehingga kami boleh melihat bahwa mereka boleh ada di dalam perlindungan Tuhan, dan kami percaya bahwa mereka dijauhkan dari pengaruh-pengaruh yang buruk, dari pergaulan-pergaulan yang buruk, dan mereka boleh tetap tampil menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau dan boleh mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan bersama dengan Tuhan juga. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau menyerahkan Tuhan rencana untuk pembuatan patung pahit di Tiranus, kiranya Tuhan yang menolong, semuanya boleh berjalan lancar. Bahan-bahan yang diperlukan, para tukang yang harus mengerjakan, dan semua yang dibutuhkan ini boleh berjalan dengan baik dan tidak ada gesekan satu dengan yang lainnya. Tetapi sungguh kami boleh melihat bahwa kami tahu bahwa ketika Tuhan menghadirkan pahit bagi Tiranus, maka Tuhan juga yang bekerja, dan sampai saat ini Tiranus masih berjalan. Kami percaya ini juga karena benih yang ditanamkan oleh pahit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih untuk Ibu Yani yang boleh berulang tahun, untuk Haga yang boleh berulang tahun di bulan Maret. Kami bersyukur juga untuk keluarga Chandra dan Rindu yang juga boleh merayakan anniversary. Mari Tuhan hadir bagi mereka juga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan juga hadir bagi kami, sehingga hari ini kami bisa melewatinya dan menghabiskannya dengan sukacita Tuhan dan pendampingan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami boleh bersyukur dan berdoa. Amin. Dari suara ketawanya kita tahu ya ada sukacita dari Stanley. Ya, Stanley itu pakai nama pahit, cuma marganya beda. Ya, kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kalau tadi
saya harus minta didoakan. Kami berharap bahwa pada waktu sudah nanti Tiranos, patung itu tempat tubuhnya pahit sudah ada. Kenapa? Karena di E3 itu Pak Oktav, STI itu Pak Kris Marantika, Tiranos pahit, yang belum itu 2. Karena kelompok Injili ini itu muncul pertama kali di Indonesia, dan 3 tokoh ini sebenarnya adalah yang bergerak, yang membangun sekolah Alkitab. Dan kita bersyukur bahwa apa yang sudah terjadi sekarang sudah mulai ada banyak buahnya, satu demi satu. Nah, mari kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan kepada Rasulnya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Kristus Tuhan, dialah yang akan mengawali, menjagamu, memelihara, dan dialah akan melakukan banyak hal yang mungkin engkau belum pernah pikirkan, tetapi mujizatnya, penyertaannya akan hadir di setiap hari di depan ini. Haleluya, amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi, kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang Sekali lagi, hanya kau yang layak. hanya Kau yang layak. Hanya kau yang layak. Hanya Kau yang layak Terima kasih Tuhan, Engkau mulai memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga kesudahnya. Kami percaya Engkau yang terus beracara di dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan yang terus akan menunjukkan kasih setiamu di dalam setiap pribadi kami. Engkau terus pimpin kami dari saat siang hari ini sampai seterusnya. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Di doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.